Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulis Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 205200171 dengan nomor absen 36 mata kuliah Kapita Sekta Hukum Pidana kelas C, dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan merupakan suatu tindakan yang memberikan kehendak kepada orang yang menjadi haknya. Keadilan adalah sebuah keadaan ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah. Menurut Wilfridius Josephus Sabarija Purwadarminto menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah, bersifat sepatutnya, dan juga tidak sewenang-wenang. Menurut John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial atau social institutions. Akan tetapi menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat yang lemah. Ada 3 prinsip keadilan menurut John Rawls. Yang pertama, prinsip kebebasan sebesar-besarnya yang sama bagi setiap orang. Yang artinya, bahwa prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan dalam kebebasan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang hal untuk mempertahankan milik pribadi. Yang kedua, ada prinsip perbedaan. Artinya bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang kurang diuntungkan. Yang ketiga, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Artinya, perbedaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar membuka jabatan dan atau kedudukan sosial bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan. Apa itu keadilan substantif? Keadilan substantif merupakan suatu keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasa rasionalitas, kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak siapapun, impartiality, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan dari hakim. Bagaimana penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substantif? Dengan berkembangnya permasalahan yang ada di dalam perkara pidana di Indonesia, perlu dicarikan bentuk penyelesaian yang mengutamakan keadilan substantif. Keadilan substantif ini akan menjamin kepentingan para pihak dan memulihkan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Akhir-akhir ini, penyelesaian kasus pidana menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Hal ini dikarenakan penerapan hukum pidana yang cenderung tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat kecil. Keadilan substantif dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan satu dalam hukum yang menjadi faktor paling penting dalam kelangsungan suatu hukum serta menjadi ujung sekaligus tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum tersebut. Keadilan substantif sebagai salah satu pengaruh hukum terhadap suatu putusan SP3 dalam suatu perkara korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dijelaskan bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan perkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Korupsi dikembangkan menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap elitis. Korupsi menjadi patologi sosial yang telah menjadi suatu ciri khas di kalangan para pejabat atau elit milenial. Yang kedua, tahap endemik. Korupsi menjangkau masyarakat secara luas dan merata. Yang ketiga, tahap sistematik. Setiap individu dalam sistem tertular dengan penyakit serupa, yaitu perbuatan korupsi.
Ada 3 strategi yang mungkin bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama, represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, ada perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan untuk penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Yang ketiga, ada edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Selanjutnya, penghentian penyidikan perkara korupsi. Yang pertama, alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi menurut pasal 109 ayat 2 KUHP, yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum. Dalam ketentuan pasal 14 RUU Hukum Acara Pidana, secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena nebis idem, tersangka meninggal dunia, sudah lewat waktu, tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak punya daya laku berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana. Yang kedua, kewenangan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi adalah tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum, tidak ditemukannya bukti yang kuat, dan tidak ditemukannya kerugian negara. Terdapat 4 pola pemberian surat pemerintah penghentian penyidikan atau SP3 yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu penerbitan SP3 secara diam-diam, pengumuman SP3 diberikan apabila tercium oleh masyarakat, SP3 diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Alasan penghentiannya penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 109 ayat 2. Yang kedua, KUHP, yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum. Sedangkan kewenangan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi apabila dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum, tidak ditemukannya bukti yang kuat, dan tidak ditemukannya kerugian negara. Selanjutnya, ini ada 2 contoh kasus. Yang pertama, PT TPPI, kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, atau yang kita singkat TPPI, menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sementara, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno, divonis 16 tahun penjara, namun masih dinyatakan sebagai buronan hingga tahun 2022. Yang kedua, kasus Bank Senturi.
Kasus ini merupakan korupsi pemberian fasilitas pendataan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar 7,4 triliun rupiah. Salah satu yang terbukti bersalah adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, yang telah divonis 15 tahun penjara. Kasus ini masih berjalan dan menyeret banyak. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.